Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman kalian ya. Nanti minta tolong dibuka kameranya ya, soalnya mau ibu screenshot untuk laporan ya, untuk laporan di perusahaan ya. Harus dibuka nanti ya semuanya ya, baru ibu screenshot. Baru 19 siswa yang gabung ya. Jumlah kalian itu ada sekitar 80 lebih loh ya kalian ya. Baru 22 yang gabung. Nanti ibu absen di awal sama di akhir ya, soalnya untuk laporan ya harus ada. Jangan lupa tadi ya ibu kirim absen ya, untuk ngisi absen ya. Baru 22 siswa. Jaringannya bagus saja kan habis hujan ya. Untuk 10 AKL 2 itu Isna, Jainal sama Karmila itu masuk kelas industri kah? Ada yang tahu kah? Estiana, ada nggak? Sudah masuk nggak Estiana? Belum masuk ya ini ya. Debbie, Isna sama Karmila itu masuk kelas industri kah? Saya taunya yang Isna aja, Bu. Isna masuk? Iya, Isna masuk kelas industri. Tapi enggak pernah kirim tugas ini, enggak ada sama sekali loh ya. Sekarang ibu mulai aja sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Sebelum kita belajar, ada salah satu yang mimpin doa dulu ya. Yang laki-laki atau yang perempuan nggak apa-apa, ayo. Pilih siapa yang mimpin doa dulu. Silakan. Ayo, nggak apa-apa ya, cepat ayo, langsung saya Bu gitu loh. Ayo Puji Lestari. Puji, mana suaranya? Saya aja, Bu. Ya sudah, silakan. Siapa? Miftahul Jannah. Oh ya, silakan. Ayo dipimpin doa dulu nak. Miftahul Jannah. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan semuanya ya kita ya. Tolong yang sudah masuk ini buka dulu kamera kalian. Mau ibu screenshot dulu untuk laporan di perusahaan. Karena perusahaan minta untuk foto kalian pada waktu Google Meet. Buka dulu semuanya, mau ibu screenshot untuk laporan di perusahaan supaya kamu juga kelihatan wajahmu di perusahaan ya nanti ya. Jadi tolong dibuka dulu semuanya kameranya, mau ibu screenshot. Sebelum dibuka, ini masih baru satu Sri Rahayu aja. Silakan dibuka, baru ibu screenshot. Untuk laporan ibu di perusahaan. Nah, ayo semuanya, ayo. Silakan. Nah, ayo. Nabila, Estiana, ayo sudah. Ani, sudah. Selviana, ayo silakan. Aditya, oke. Sudah masuk semua. Sebentar, ini ibu ada yang mau masuk. Ayo, aduh, yang masuk. Ayo, kelihatan wajahnya ya. Kelihatan wajahmu loh ya. Nanti kamu di screenshot di perusahaan juga loh ya, ini ya, yang kelas industri ini ya. Dah, ibu screenshot sudah ya. Dah ya. Sekarang sudah 45 siswa yang sudah masuk. Untuk hari ini ibu akan membuka di jendela, kalian lihat ibu akan menjelaskan materi ya. Silakan diperhatikan semuanya ya. Nah, dah. Hari ini materinya adalah menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua adalah menyunting teks laporan hasil observasi, dan yang ketiga adalah mengkonversi teks laporan hasil observasi. Nah ya kan,
Dilihat dulu semuanya. Yang gabung ini susah ya, yang gabung ini ya, sebentar ya. Ibu izinkan dulu ya. Nah, Ibu jelaskan yang pertama dulu. Yang A yaitu dilihat semua di layar, yaitu menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Menginterpretasi itu adalah memberi kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran ya, menafsirkan sesuatu, itu namanya menginterpretasi ya. Jadi menginterpretasi laporan hasil observasi itu berarti menafsirkan isi teks laporan tersebut ya. Laporan hasil observasi tidak hanya berbentuk lisan tetapi juga dapat berbentuk grafik, tabel ataupun diagram. Jadi kalau kalian menafsirkan atau memberikan kesan, pendapat atau pandangan terhadap laporan hasil observasi, itu tidak hanya berupa lisan atau tulisan, tapi juga dalam bentuk grafik, tabel ataupun diagram. Ini contohnya begini. Kalau kalian melihat perkembangan penduduk di Indonesia atau melaporkan atau membuat laporan hasil observasi tentang kependudukan, itu bentuk laporannya, bentuk memberikan pendapat atau kesannya atau pandangan kalian itu tidak harus dalam bentuk tulisan, tapi juga bisa dalam bentuk grafik atau juga bisa dalam bentuk diagram atau tabel. Misalnya perkembangan penduduk Indonesia, umur kalau dibedakan berdasarkan umur ya kan, dibedakan dalam bentuk produktif dan tidak produktif, itu bisa dilaporkan dalam bentuk diagram atau grafik atau tabel. Itu namanya menginterpretasi atau memberikan kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu atau tafsiran. Kemudian kayak seperti kemarin, kalau di kelas reguler ada laporan hasil observasi, kemudian Ibu menyuruh melihat sesuatu tanaman atau apa ya, kemudian kalian membuat laporannya. Laporannya itu tidak harus dalam bentuk tulis ya kan, bisa kamu dalam bentuk diagram, grafik, tabel dan sebagainya, boleh ya. Itu namanya interpretasi. Kemudian yang kedua adalah menyunting teks laporan hasil observasi. Dilihat di layar ya. Menyunting teks laporan hasil observasi itu berarti memperbaiki. Menyunting itu memperbaiki teks laporan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang benar ya. Kaidah yang harus diperbaiki dalam menyunting sebuah teks laporan hasil observasi itu dapat berupa, misalnya ini yang A, sesuai dengan ketentuan ejaan yang disempurnakan, meliputi tanda baca, penggunaan huruf, diksi, kalimat efektif, keterpaduan paragraf, dan sebagainya. Kemudian teks laporan terbaca, konsep laporannya benar, laporan kronologis. Nah, kemudian yang sering terjadi, yang sering disunting atau diperbaiki itu masalah ejaan ya. Di sini ada diksi, kalimat efektif, keterpaduan paragraf dan sebagainya. Di sini ada sebuah contoh, Ibu bacakan di sini ya. Kamu perhatikan teks ini ya, benar-benar kamu perhatikan. Judulnya komodo. Hampir semua bagian gigi komodo ditutup oleh gusi. Saat sedang makan, gusi komodo berdarah dan menjadi media ideal bagi berkembangnya bakteri yang berbahaya. Bakteri yang hidup dalam air liur komodo menyebabkan darah korban yang digigit keracunan. Komodo akan menggigit binatang mangsanya, lalu membuntutinya sampai binatang itu lemas tidak berdaya untuk dibawa pergi. Spesies binatang melata ini terancam punah. Kenyataan ini antara lain disebabkan oleh kegiatan pemburuan yang tidak bertanggung jawab, terbatasnya binatang yang menjadi mangsanya, dan habitatnya yang rusak.
Bahasa Indonesia, Ekspresi Diri dan Akademik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Jadi bacaan ini diambil dari bacaan kementerian ya. Kemudian dari teks itu akan diadakan penyuntingan atau pengeditan. Diperhatikan ya, yang salah dan yang benar yang mana. Penulisan yang benar, hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi. Yang benar hampir ya, bukan hampir yaitu. Hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi. Hampir ya, ini bukan hampir ya, hampir. Hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi. Sedangkan yang di wacana itu hampir semua bagian gigi komodo ditutup oleh gusi. Jadi yang salah tadi yang mana? Di sama imbuhan tersembunyi. Iya, ditutup ya, imbuhan ditutup itu salah. Yang seharusnya adalah tertutup oleh gusi ya. Jadi itu penyuntingannya seperti itu ya. Hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi, bukan ditutup ya. Kemudian yang B, penyuntingan yang kedua yang B yaitu yang benar adalah darah korban yang digigit keracunan. Nah, di situ ada tulisannya darah. Ayo dicari darah, mana darah? Darah korban yang digigit keracunan. Iya, digigit. Digigit itu bukan tidak terpisah ya, tapi harus digabung. Di situ kan di sini kan dipisahkan, ini digigit ini. Nah, ini digigit, dipisah. Tidak boleh ya, seharusnya adalah digigit seperti ini, digabung penulisannya. Nah, itu yang benar ya. Kemudian yang selanjutnya, penulisannya benar, lemas tidak berdaya untuk dibawa pergi. Dibawa tidak dipisah. Ayo, lemas, ada lemas tidak berdaya untuk dibawa pergi. Dibawa ini, dibawa ya. Dibawa pergi ini harus digabung, bukan dipisah. Ini salah ya. Makanya penulisannya harus digabung seperti ini, dibawa pergi. Nah, kemudian selanjutnya penulisannya benar, disebabkan oleh kegiatan pemburuan yang tidak bertanggung jawab. Disebabkan di sini mana kita cari? Disebabkan oleh kegiatan pemburuan. Ya, pemburuan yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi tulisan pemburuan. Nah, di sini kan pemburuan ya kan, pemburuan diganti perburuan ya. Salah awalannya ya, salah ini. Kemudian tidak dipisah ya, ada dipisah enggak ini? Apa yang dipisah? Disebabkan oleh tidak dipisah. Maksudnya apa ini? Disebabkan oleh kegiatan perburuan yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini ya, perburuan diganti perburuan ya. Kemudian penulisan kata pemburuan ditulis perburuan. Kemudian disebabkan. Disebabkan ini tidak dipisah. Kalau di sini gimana? Dipisah, Bu. Dipisah ya ini ya. Nah, seharusnya digabung ya. Disebabkan. Nah, ini namanya penyuntingan ya. Mengedit yang benar ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi materinya adalah kita lihat menginterpretasi itu memberikan kesan, pendapat atau pandangan ya. Dan pandangan itu dalam teks laporan tidak hanya berupa secara tertulis atau lisan, tetapi juga bisa dalam bentuk grafik, tabel atau diagram. Kemudian yang kedua adalah menyunting atau mengedit ya.
mencari yang benar, dicari yang mana yang salah. Ini Ibu berikan contoh adalah teks yang berjudul komodo, dan ada beberapa kalimat atau kata yang memang salah, yang harus dibenarkan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengkonversi teks laporan hasil observasi. Mengkonversi itu adalah mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, ya. Jadi dalam teks laporan hasil observasi itu tambahannya ada 3, yaitu menginterpretasi, menyunting, kemudian mengkonversi atau mengubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Konversi, ya, contohnya di sini ada konversi teks laporan teks laporan hasil observasi atau LHO dapat diubah ke dalam bentuk dialog, ya. Dalam bentuk dialog itu seperti nyusun dalam bentuk drama itu, ya, atau dialog atau percakapan. Kemudian ke dalam bentuk puisi atau pantun, ya. Jadi ada sebuah laporan hasil observasi, ya. Di sini yang sebelum kalian mengubah ke dalam bentuk yang lain itu harus kalian pahami dulu teksnya, ya. Kemudian jika dikonversi ke dalam bentuk puisi atau pantun, pahami syarat-syarat pantun atau puisi. Pastikan puisi atau pantun yang dibuat tidak menyimpang dari teks laporan. Nah, nanti hari ini langsung suruh Ibu kerjakan, tidak akan Ibu share materinya ini, ya. Sudah Ibu jelaskan di sini. Kalau kamu mau screenshot monggo, kalau tidak screenshot ya terserah. Yang penting sudah tahu. Kemudian ini ada sebuah teks, ya. Ada teks. Nah, ini teks, ya. Tugas kalian hanya satu ini dan langsung dikerjakan dalam waktu 1 jam. Mulai dari jam 2 sampai jam 3. 1 jam. Ada sebuah teks, ya. Pertanyaannya adalah bacalah teks berikut ini. Konversi teks tersebut ke dalam bentuk puisi. Jadi kalian ubah teks ini ke dalam bentuk puisi, dan puisinya tidak boleh terlepas dari teks ini, ya. Bebas kalian. Syarat-syarat, Ibu tanya dulu, syarat-syarat puisi itu apa saja sih? Puisi bebas saja, ya, jangan puisi. Kalau pantun akan terikat kalian. Kalau puisi itu bebas saja, ya. Ya, kalau puisi itu bebas. Siapa yang tahu? Ya, satu bait berapa baris kalau dalam puisi? Ibu tanya saja. Ada yang tahu? 4 baris. Boleh, ya. Ada yang mengatakan 4. Kalau pantun satu bait berapa baris? Salah. Pantun 4 baris. Pantun 4. 1 bait. Kalau puisi? Satu bait dulu, 1 bait. Satu puisi itu boleh menampung berapa bait? 3. 1 bait kan bisa. 1 bait boleh. Jadi Ibu jelaskan, ya, sebelum kalian membuat mengkonversi ke dalam bentuk puisi, syarat membuat puisi itu gampang karena puisi ini bebas, ya. Tidak seperti pantun. Kalau pantun ada syarat-syarat tertentu, ya. Ya kan? Pantun itu ada syarat-syarat tertentu. Ada yang disebut dengan sampiran dan isi, ya kan? Dia ada isi. Baris pertama dan kedua namanya sampiran, baris ketiga dan keempat isinya, ya kan? Itu pantun. Tapi kalau puisi itu bebas, ya. Jadi kalau dalam satu puisi itu bebas berapa bait kalian boleh bebas. Nah, di dalam satu bait itu pun bebas berapa baris, tidak ditentukan seperti pantun. Karena makanya
Ibu suruh kalian di sini mengkonversi ke dalam bentuk puisi saja, bukan ke dalam bentuk pantun. Kalau ke dalam bentuk pantun itu kalian akan terikat dengan ekspresi kalian. Kalau dalam bentuk puisi kalian akan bebas mengekspresikan makna-makna yang ada dalam wacana ini. Kalian boleh membuat dalam satu puisi itu berapa bait, boleh satu baitnya berapa baris, monggo silakan, terserah ya. Memberikan judul pun terserah dengan materi ini gitu loh ya. Jadi bebas ya. Yang penting isi dari puisi itu tidak terlepas dari yang kalian konversi ini, yaitu di sini memang Ibu sengaja tidak memberikan judul. Nanti puisi kalian akan memberikan judul masing-masing ya. Di sini isinya adalah Indonesia terkenal dengan tanah surga. Betapa tidak, dari seluruh total, ini seluruh ya. Dari seluruh total wilayah Indonesia terdapat 99,6 juta hektare ya, kalau dalam hektare perhutanan atau sekitar 53,5%. Sayangnya keindahan, kedamaian, dan keasrian lingkungan hidup kini mulai tercemar. Deforestasi terjadi dengan laju sekitar berapa itu? 610.375 hektar per tahun. Hal ini menjadi salah satu keprihatinan besar, apalagi selama ini Indonesia terkenal sebagai paru-paru dunia. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian alam. Sampah-sampah berterbaran di daerah yang bukan tempatnya. Sungai yang seharusnya disterilkan dari berbagai sampah justru dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Tidak mengherankan sungai menjadi kian dangkal dan banjir saat musim hujan tidak dapat dielakkan. Kenyataan ini diperparah dengan kian menipisnya lapisan ozon yang sebagiannya merupakan akibat perilaku manusia. Alhasil cuaca semakin panas dan tak menentu. Kalau sudah seperti ini manusia hanya bisa pasrah. Jadi ini teks teks laporan hasil observasi, kalian konfirmasi ke dalam bentuk puisi dan nanti dikumpulkan di Classroom Industri dan akan Ibu buatkan tempat pengiriman ya, konversi. Jadi judul di Classroom nanti konversi ya, konversi puisi gitu ya. Silakan. Ibu, ada yang mau masuk dulu Ibu? Nah ini masih kelihatan kan? Ini baru masuk semua ya. Silakan dikerjakan. Ini sudah jam 2. Nanti pas jam 3 selesai. 1 jam ya, cukup 1 jam ya. Waktunya jam 3.15. Boleh kalian lakukan 1 jam untuk mengkonversi ini. Ibu buatkan tempat dulu. Kalian boleh membuat konversi dalam 2 versi ya. Kalian tulis sama kalian bacakan boleh ya. Ya silakan. Boleh dalam bentuk 2 versi. 1 dibacakan dan ditulis, dua-duanya dikirim. Silakan. Kalau mengirim tulis tidak menggunakan secara lisan juga tidak apa-apa ya. Tetapi kalau secara lisan harus dikirim juga secara tulis ya, supaya Ibu melihat teksnya ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang baru masuk? Silakan yang mau tanya boleh.
Kalau enggak langsung dikerjakan ya. Sudah jam 2 ya. Jam 3 harus sudah dikirim ya. Dalam bentuk lisan dan teks. Boleh dalam bentuk teks saja nggak apa-apa, dalam bentuk lisan dan teks juga nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya. Ya. Ini waktunya cuma 1 jam kah? Waktu kalian belajar sampai pukul berapa? Nah ini kan, ini deadline-nya yang ibu tugas yang ibu kasih ini. Nggak bisa ditambah sedikit lagi kamu, soalnya kan mapel dari tugas-tugas saya juga banyak, terus deadline-nya juga dekatan. Ya sudah, ibu beri batas sampai nanti pukul 8 malam. Ya oke ibu, terima kasih. Ya kan? Mulai jam 2 ini dikerjakan sampai jam 8 malam. Lewat jam 8 malam tidak ibu terima dan tidak ibu buka dan tidak ibu nilai. Lama loh ya, jam 8 itu sampai malam. Kan ketahuan ngirimnya jam berapa kan kelihatan ya. Ya silakan dikerjakan. Mau tanya, Ya. semua teks dalam konversi ini dijadikan puisi kah, Bu? Iya. Iya. Ya baik, Bu. Baru masuk kah kamu? Iya, Bu. Ya, dilihat teksnya ini ya, jangan semua loh. Kamu boleh mengubah teks ini ya. Yang penting tidak lepas dari isinya ya, dari isi teks ini ya. Tidak boleh lepas dari teks ini ya. Ini loh. Ini teksnya ya. Dikonversi ke dalam bentuk puisi, bukan pantun ya, ke dalam bentuk puisi.